Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang terkena penyakit ain. Saya perlu menjelaskan tentang proses masuknya energi negatif pada diri seseorang ataupun apapun yang dimilikinya, baik itu rumah, kendaraan, anak-anak, pasangan, keluarga dan sejenisnya, itu melalui tiga. Yang pertama, karena dipengaruhi karena gangguan jin. Yang kedua, karena sihir. Dan yang ketiga adalah karena penyakit ain. Kita akan menjelaskan tentang apa penyakit ain itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Al-ainu haqqun la syakka fi dzalika." Bahwasanya ain itu adalah sesuatu yang benar dan tidak ada keraguan padanya. Andai kata Nabi SAW, ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang dapat melakukannya. Apa ain itu? Ain adalah penyakit yang berasal dari pandangan mata. Jadi penyakit di sini sifatnya psikis, tapi bisa berdampak pada fisik. Ya, dari pandangan mata ini, kemudian diinisiasi oleh syaitan. Baik itu berasal dari kekaguman seseorang ataupun karena rasa dengki atau iri hati, sehingga masuklah syaitan melalui pandangan mata. Ya, oke. Ada dua jenis ain. Yang pertama, ain yang sifatnya hasidah karena berasal dari hasud, iri hati, dengki. Yang kedua, ain yang berasal dari kekaguman. Ain yang sifatnya hasidah atau yang berasal dari rasa hasud itu bisa mengenai siapa saja, baik kepada anak-anak, balita, remaja ataupun dewasa. Namun biasanya yang terkena ain hasidah ini adalah sebagian besar adalah anak-anak atau balita, karena mereka tidak mampu melindungi dirinya atau lemah dalam hal pembentengan diri. Bagaimana proses masuknya ain hasidah atau ain yang berasal dari pandangan yang hasud ini? Yang pertama adalah ketika, sebagai contoh, ada dua orang yang berbicara, ngobrol. Yang satu kemudian memuji anaknya yang tidak dimiliki anak orang yang diajak ngobrol, sehingga ketika berbicara menyebut kelebihan-kelebihan anaknya, muncullah rasa hasud atau tidak suka, tidak senang pada kebaikan yang didapatkannya atau kebahagiaan dan kelebihan yang dimiliki anaknya, sehingga orang yang diajak ngobrol tadi ini diinisiasi oleh syaitan, muncullah rasa hasud atau iri pada hatinya. Yang kemudian ketika dia berjumpa pada anak yang diceritakan, dia kemudian melihatnya, sehingga anak tersebut itu dengan izin Allah melalui pandangan mata tadi menjadi sakit atau tiba-tiba berubah perilakunya dan pola hidupnya. Oke? Kita bisa menjumpai anak tiba-tiba sakit demam, atau tiba-tiba malas makan, kurang nafsu makan, tiba-tiba rewel. Nah, ini bisa jadi karena indikasi pandangan mata yang hasud tadi. Atau yang kedua, ain hasidah ini bisa mengena pada seseorang, baik itu kepada kendaraannya, pekerjaannya, ataupun kehidupannya. Ketika kita memiliki kendaraan, baik itu motor, mobil, dan sejenisnya, kemudian ada orang yang tidak suka melihat kebaikan yang kita dapatkan, sehingga dia melihat kendaraan kita. Nah, kemudian terjadilah, ya, dengan izin dan takdir Allah, dari pandangan mata yang tidak suka ini, kita bisa mendapatkan kecelakaan, atau tiba-tiba motor atau mobil kita mogok padahal baru kita membelinya, atau mengalami masalah-masalah pada mesin dan lain sebagainya. Oke? Atau bisa juga karena pekerjaan, tiba-tiba kita mengalami kendala-kendala dalam pekerjaan, atau banyak masalah-masalah
karena dari ain tadi. Nah, yang kedua, ain yang sifatnya mu'jabah atau karena kekaguman. Nah, ini yang sering terjadi dan sering kita lalaikan sebagai orang tua. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kita mengatakan kepada anak kita, oh montoknya, oh putihnya, oh gantengnya, oh cakepnya. Tanpa kita melibatkan Allah di dalam ucapan kita, maka disinilah ain itu muncul. Ya, kita mengatakan pada anak kita, waduh anak kita kok ganteng, pintar, cakep, montok. Ya, tanpa kita mengucapkan tabarakallah atau masya Allah, barakallahu fik, ya, atau ucapan-ucapan yang di situ ada pengagungan Allah. Sehingga secara tidak sadar kita memandangi anak dengan kekaguman, syaitan masuk melalui pandangan mata kita. Dan disitulah anak kita biasa terjadi ada perubahan baik secara fisik maupun psikis. Di antaranya sering sakit, ya, tiba-tiba berubah perilakunya jadi rewel, nakal, susah diatur. Nah, karena pandangan mata yang tadi kita lakukan, kekaguman tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari ain? Nah, Rasulullah SAW biasa melakukan doa atau terapi kepada cucunya Hasan dan Husain untuk melindungi keduanya. Beliau senantiasa berdoa, inni u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku berlindung kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan Allah kepada kalian berdua agar senantiasa dijaga dan dilindungi Allah dari segala gangguan-gangguan syaitan dan ain. Nah, oke. Yang kedua, untuk melindungi dan menjaga diri kita, anak kita ataupun apapun yang kita miliki, maka kita selalu jangan pernah melupakan, selalu melibatkan Allah. Apapun itu. Ya. Ketika ada orang memuji kita, maka ucapkanlah tabarakallah atau masya Allah, barakallahu fiik. Jangan sampai kita lalai mengucapkan kalimat-kalimat demikian. Ataupun kita ketika mengagumi seseorang, jangan pernah kita hanya sekedar mengaguminya, oh cantiknya, gantengnya, tampannya, tanpa kita mengajak atau melibatkan Allah dalam setiap ucapan kita. Karena apa? Secara sadar ataupun tidak, disinilah ain bisa masuk ke dalam diri sendiri ataupun di orang lain. Termasuk kita memuji diri kita. Ketika kita memuji diri kita, bercermin, lalu kita memuji kekaguman pada wajah, pada tubuh kita atau kepada penampilan kita, secara tidak sadar kita telah memasukkan ain pada diri kita. Maka tidak heran beberapa kasus ketika orang yang terkena ain ini, ciri-ciri dan tandanya adalah tiba-tiba ya sering merasa berat di pundak, kepala, tangan, kaki, ya, sering dada sesak. Tiba-tiba ada perubahan perilaku kalau pada anak, malas makan, rewel, sakit, ya. Bahkan di beberapa kasus ada yang tiba-tiba lumpuh, ya, karena ain ini. Oke? Atau orang-orang yang ain, yang terkena penyakit ain ini, wajahnya tiba-tiba pucat, menguning, badan terasa panas, ya, atau dingin sama sekali. Atau bisa juga orang yang terkena penyakit ain ini ciri-cirinya adalah pada saat diruqyah dia akan selalu mengeluarkan keringat yang banyak, air mata, dan tiba-tiba sedih. Oke? Dan banyak sekali ciri-ciri kalau kita bisa gambarkan. Tapi pada intinya orang yang terkena penyakit ain ini secara fisik maupun psikis akan berpengaruh pada dirinya akibat pandangan mata. Bagaimana solusi selanjutnya? Solusi kepada diri kita atau orang lain yang ada di sekeliling kita atau apa yang kita miliki, di antaranya adalah ketika kendaraan misalnya mogok, ya, pernah dicontohkan Nabi dengan cara berwudu, maka air bekas wudu kita itu ditampung lalu disiramkan kepada kendaraan kita. Maka sering-seringlah melakukan ruqyah pada kendaraan, ya. Kita tidak tahu apakah ada orang yang terkena hasud, ain hasud, melihat kendaraan kita, rumah kita, melihat anak kita, maka selalulah memohon perlindungan kepada Allah. Di antaranya ketika kita mengalami kasus tadi, kendaraan tiba-tiba mogok padahal tidak ada masalah, maka ambillah air wudu, percikkan wudu yang kita tampung tadi.
Atau misalnya ada orang yang kabung kepada anak kita, boleh kita suruh dia berwudu, lalu kita percikkan air bekas wudunya, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah. Ain ini bukan penyakit fisik, meskipun kita obati dengan penyakit medis, insya Allah tidak akan sembuh, karena ini kaitannya adalah penyakit yang sifatnya fisikis, yang sifat energi negatif yang berasal dari pandangan mata. Ya, pandangan mata orang itu bukanlah harus dia memiliki ilmu sihir, tidak. Orang awam pun tanpa mengenal ilmu sihir itu bisa memancarkan panah dari penyakit ain ini. Oke, semoga semua ini bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, kita selalu waspada, membentengi diri kita, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, pekerjaan kita dengan melakukan zikir pagi dan petang. Jangan lupa selalu meruqyah diri kita. Dengan cara apa? Ambil air putih, letakkan jari telunjuk kita, bacakanlah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, lalu tiupkan. Ketika kita mencelupkan jari kita ke gelas yang bersih air, kita tiupkan, lalu kita berdoa kepada Allah dengan istighfar, syahadat, sholawat, ya, membaca ayat-ayat ruqyah yang tadi saya sebutkan, lalu kita minum, ya Allah sembuhkanlah penyakit ain yang ada pada diriku. Insyaallah semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Warzuqna kamal mutaba'ati wa dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.